Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ariantika, NPM 334 dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai analisis hubungan promosi dengan motivasi wisatawan yang mempengaruhi jumlah wisatawan dalam memilih wisata berbasis alam di kawasan Desa Wisata Taru. Dan selanjutnya, kelompok kami beranggotakan 5 orang, yakni saya sendiri, Ariantika, NPM 334, ada Ayu Mahayani, NPM 434, ada Diah Regina, NPM 124, ada Yuni Arningsih, NPM 558, dan ada Ratih Darmayanti, NPM 364. Kenalkan, nama saya Idola Yudia Regina Putri, NPM 193 212 1124. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 latar belakang tentang Desa Wisata Taru. Baik, Pulau Bali merupakan salah satu pilihan tempat berlibur oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Bali merupakan primadona pariwisata Indonesia yang sudah terkenal di seluruh dunia. Karena terkenalnya akan keindahan alamnya yang menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang ingin berkunjung ke Pulau Bali. Kabupaten Gianyar merupakan salah satu daerah tujuan dari wisata yang ada di Bali. Daerah ini banyak ditemukan berbagai macam objek wisata, salah satunya Desa Wisata Taru. Desa Wisata Taru yang berada di Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang terletak di ketinggian 600 hingga 700 mdpl, yang memiliki cukup banyak potensi destinasi wisata yang tersebar di 14 desa adat. Dari sekian banyak itu, 10 destinasi diantaranya sudah menjalin MOU dengan pengelola unit desa adat di bawah BAMDes Desa Taru. Banyak hal-hal yang menarik yang dapat disuguhkan kepada wisatawan yang ingin berkunjung ke Desa Taru. Salah satunya Taman Wisata Lembu Putih. Selain itu juga ada Taman Hutan Bambu Semararati, trekking sungai dan air terjun Yevikat, Tegal Dukuh, dan perkampungan tradisional Blot Semel. Rumusan masalah dari penelitian ini, bagaimana cara kita mempromosikan wisata berbasis alam di kawasan Taru. Yang kedua, faktor apa yang mempengaruhi motivasi wisatawan dalam memilih wisata berbasis alam di kawasan Desa Taru. Yang ketiga, apa yang mempengaruhi wisatawan dalam memilih wisata berbasis alam di kawasan wisata Desa Taru. Dan yang terakhir, bagaimana cara agar jumlah wisatawan terus mengalami peningkatan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui cara mempromosikan wisata berbasis alam di kawasan Desa Wisata Taru. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi motivasi wisatawan dalam memilih wisata berbasis alam di kawasan Desa Wisata Taru. Yang ketiga, untuk mengetahui yang mempengaruhi wisatawan dalam memilih wisata berbasis alam di kawasan Desa Wisata Taru. Yang terakhir, untuk mengetahui cara agar jumlah wisatawan terus mengalami peningkatan. Manfaat dari penelitian ini agar kita dapat mengetahui hubungan promosi dengan motivasi wisatawan yang mempengaruhi jumlah wisatawan dalam memilih wisata berbasis alam di kawasan Desa Taru. Perkenalkan, nama saya Niko Ayu Mahayani, NPM 434. Di sini saya akan melanjutkan presentasi bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, jumlah wisatawan. Wisatawan adalah seorang yang melakukan suatu perjalanan wisata ke tempat tujuan yang berbeda di luar tempat tinggalnya, tetapi tidak untuk menetap dengan tujuan perjalanannya disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginannya, seperti berlibur, berbisnis, tujuan keagamaan, dan tujuan lainnya. Yang kedua yaitu promosi. Menurut Kotler, Philip, dan Armstrong 2014 menjelaskan bahwa kegiatan promosi adalah aktivitas yang berfungsi untuk meyakinkan pelanggan dan memperlihatkan produk atau jasa tersebut, sehingga dapat membujuk pelanggan dan pembelinya. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi promosi yang baik adalah promosi yang dapat mempengaruhi konsumen terhadap produk yang kita tawarkan. Yang ketiga yaitu motivasi wisatawan. Menurut Hamsa 2010 dalam bukunya Teori Motivasi dan Pengukurannya mengatakan, motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya. Oleh karena itu, perbuatan seseorang yang didasarkan atas motivasi tertentu mengandung tema sesuai dengan motivasi yang mendasarinya. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Yang pertama, pengaruh promosi terhadap jumlah pengunjung. Adanya promosi yang tepat dan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap usaha dalam meningkatkan jumlah pengunjung, diperlukan sebuah promosi yang membantu untuk meningkatkan penjualan produk yang kita miliki. Yang kedua yaitu pengaruh motivasi wisatawan terhadap jumlah wisatawan. Terbentuknya motivasi yang kuat maka akan mempermudah mempengaruhi seorang wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata berbasis alam
yang ada di kawasan Desa Wisata Taro. Dan yang ketiga, pengaruh promosi dan motivasi wisatawan terhadap jumlah wisatawan. Jumlah wisatawan dipengaruhi oleh promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha dan motivasi yang dimiliki oleh wisatawan dalam memilih wisata yang mereka inginkan. Selanjutnya yaitu paradigma penelitian. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan paradigma mengenai pengaruh hubungan promosi dengan motivasi wisatawan terhadap jumlah wisatawan dalam memilih wisata berbasis alam yang terlihat pada gambar berikut. Selanjutnya hipotesis. H1. Diduga promosi berpengaruh positif terhadap jumlah wisatawan yang memilih wisata berbasis alam di kawasan Desa Wisata Taro. H2. Diduga motivasi wisatawan berpengaruh positif terhadap jumlah wisatawan yang memilih wisata berbasis alam di kawasan Desa Wisata Taro. H3. Diduga promosi dan motivasi wisatawan berpengaruh positif terhadap jumlah wisatawan yang memilih wisata berbasis alam di kawasan Desa Wisata Taro. Perkenalkan, nama saya Putu Yuni Arningsih, NPM 193212158. Di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kasual dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang kedua ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di kawasan Desa Wisata Taro. Penelitian ini juga dilaksanakan pada bulan September 2021 sampai selesai. Yang ketiga, variabel penelitian. Variabel bebas, promosi dan motivasi wisatawan. Variabel terikat, jumlah wisatawan. Yang keempat, definisi operasional variabel. Variabel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan landasan teori yaitu promosi, motivasi wisatawan, dan jumlah wisatawan. Kelima, populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 30 orang wisatawan dan seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Yang keenam, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket dan observasi. Yang ketujuh, instrumen penelitian. Instrumen pada penelitian ini berupa kuesioner atau angket, di mana terdapat 3 variabel yaitu promosi, motivasi wisatawan, dan jumlah wisatawan. Angket yang disajikan berisi 12 pertanyaan, yang terdiri dari 4 pertanyaan promosi, 4 pertanyaan tentang motivasi wisatawan, dan 4 pertanyaan tentang jumlah wisatawan. Yang kedelapan, teknik analisis data. Pengujian dilakukan dengan bantuan software SPSS, analisis deskriptif, uji prasyarat analisis, uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, serta uji hipotesis. Baik, saya Ariantika, NPM 334, kali ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum tempat penelitian. Desa Wisata Taro merupakan desa wisata yang terletak di Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Lebih spesifiknya, Desa Wisata Taro terletak di sebelah utaranya Ubud dan sebelah selatannya Kintamani. Desa Wisata Taro memiliki luas wilayah sebesar 13.083 km persegi yang berada di ketinggian 600 sampai 750 meter di atas permukaan laut, dengan jumlah penduduk sebesar 10.886 jiwa yang dihuni oleh 2.102 kepala keluarga. Desa Wisata Taro merupakan desa tertua di Bali dan merupakan tempat terbentuknya subak. Desa Wisata Taro memiliki potensi alam yang masih asri dengan memiliki banyak destinasi wisata yang tersebar di 14 banjar adat, di mana di masing-masing banjar adat memiliki destinasi tujuan wisata tersendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 5 mengenai hasil dan pembahasan. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kasual dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang pertama yaitu ada hasil uji deskriptif. Jumlah data yang diolah pada penelitian ini yaitu 30 yang ditunjukkan dengan nilai N dengan nilai min dari masing-masing variabel, yakni jumlah wisatawan yang berjumlah sebesar 12,33, promosi yang berjumlah sebesar 11,77, dan motivasi wisatawan yang berjumlah 11,03. Yang kedua ada uji prasyarat analisis yang terdiri dari uji normalitas. Sesuai dengan data di atas menunjukkan bahwa data dari penelitian ini mempunyai distribusi normal karena memiliki nilai yang signifikan lebih dari 0,5. Yang kedua ada uji linearitas.
Hasil uji linearitas menunjukkan nilai signifikan dari penelitian ini sebesar 0,494 yang memiliki arti bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian ini bersifat linier. Yang ketiga, ada uji multikolinearitas. Dari hasil uji ini disebutkan bahwa semua variabel memiliki nilai toleransi di atas 0,1 dan memiliki nilai FIB di bawah 10 yang dapat diartikan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Yang keempat, ada uji heteroskedastisitas. Sesuai dengan tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05 yang memiliki arti bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian ada uji hipotesis, di mana hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu variabel promosi dan motivasi wisatawan dalam memilih wisata berbasis alam di kawasan desa wisata Taro, di mana penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan hasil uji statistik F menunjukkan bahwa koefisien promosi dan motivasi wisatawan tidak sama dengan 0 dan hasil uji statistik T menunjukkan bahwa variabel independen promosi dan motivasi wisatawan tidak signifikan. Kenalkan, saya Igusti Ayurati Darmayanti, NPM 364, akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai bab 5, pembahasan. Pembahasan yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi berpengaruh positif terhadap jumlah wisatawan dalam memilih wisata berbasis alam di kawasan desa wisata Taro. Jadi, promosi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah wisatawan, di mana desa wisata Taro menggunakan beberapa cara mempromosikan produknya, seperti menggunakan distribusi langsung, seperti personal selling, dan menggunakan distribusi tidak langsung seperti iklan. Pembahasan yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi wisatawan memiliki hubungan negatif terhadap jumlah wisatawan dalam memilih wisata berbasis alam di kawasan desa wisata Taro. Jadi, apabila motivasi wisatawan mengalami peningkatan, belum tentu jumlah wisatawan mengalami peningkatan. Faktor yang mempengaruhi motivasi wisatawan dalam memilih wisata berbasis alam di kawasan desa wisata Taro antara lain, yang pertama, physical or psychological motivation atau motivasi yang bersifat fisik, antara lain untuk relaksasi, kesehatan, kenyamanan, berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, bersantai, dan sebagainya. Yang kedua, cultural motivation atau motivasi budaya, yaitu keinginan untuk mengetahui budaya, adat, tradisi, dan kesenian daerah lain. Yang ketiga, social motivation atau interpersonal motivation atau motivasi yang bersifat sosial, seperti mengunjungi teman dan keluarga dan menemui mitra kerja. Yang keempat, fantasy motivation atau motivasi karena fantasi, yaitu adanya fantasi bahwa di daerah lain seseorang akan bisa lepas dari rutinitas keseharian yang menjemukan, dan ego enhancement yang memberikan kepuasan psikologis. Pembahasan yang ketiga, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa promosi dan motivasi wisatawan berpengaruh positif terhadap jumlah wisatawan dalam memilih wisata berbasis alam di kawasan desa wisata Taro. Jadi, yang mempengaruhi wisatawan dalam memilih wisata berbasis alam di kawasan desa wisata Taro, yakni adanya promosi dan karena adanya motivasi yang dimiliki wisatawan untuk berkunjung atau berwisata, serta cara agar jumlah wisatawan terus mengalami peningkatan, yaitu dengan melakukan promosi agar wisatawan dapat tertarik untuk berkunjung dan berwisata ke desa wisata Taro. Selanjutnya bab 6 penutup. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi berpengaruh positif terhadap jumlah wisatawan yang memilih wisata berbasis alam di kawasan desa wisata Taro. Variabel motivasi wisatawan memiliki hubungan negatif terhadap jumlah wisatawan dalam memilih wisata berbasis alam di kawasan desa wisata Taro, dan variabel promosi dengan motivasi wisatawan berpengaruh positif terhadap jumlah wisatawan dalam memilih wisata berbasis alam di kawasan desa wisata Taro. Sehingga, jika promosi dan motivasi wisatawan meningkat, maka jumlah wisatawan juga mengalami peningkatan. Keterbatasan penelitian. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh hubungan promosi dengan motivasi wisatawan terhadap jumlah wisatawan dalam memilih wisata berbasis alam di kawasan desa wisata Taro. Saran, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode lain dalam meneliti pengaruh hubungan promosi dengan motivasi wisatawan terhadap jumlah wisatawan, misalnya melalui wawancara mendalam terhadap responden, sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih bervariasi daripada angket yang jawabannya telah tersedia. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan kalimat santi. Om Santi, Santi, Santi.